Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu GKI Taman Aries. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Kastince percaya adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Dan adik-adik beribadah kepada Tuhan hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Nah, adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita, menyertai kita di sepanjang minggu ini. Karena itu adik-adik, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena apa adik-adik? Karena Tuhan sudah memelihara kita, menyertai kita dari pagi, siang, sore, dan malam hari. Nah adik-adik, mari kita angkat pujian, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian. Nah, sekarang kita mau berdoa adik-adik, dan doa ini dipimpin oleh teman kita, Timothy. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, berkatilah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik,
tadi kita sudah menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena Tuhan sangat cinta dan sangat sayang kepada kita. Nah, adik-adik kita bisa lihat di kaki Tuhan Yesus ada tanda paku dan di tangan Tuhan Yesus juga ada tanda paku. Adik-adik, itu adalah tanda cinta Tuhan Yesus kepada kita. Nah, adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan. Adik-adik, walaupun di rumah, kita bangkit berdiri yuk. Kita menyanyikan pujian ini dengan gerakan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Kita mau membaca Alkitab. Nah, adik-adik, siapa yang suka membaca Alkitab di rumah? Adik-adik pasti suka membuka Alkitab dan membaca Alkitab. Ya, yuk kita mau angkat pujian, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kita masuk dalam cerita firman Tuhan, dan cerita hari ini akan dibawakan oleh Kak Embeng. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu juga. Kakak harap adik-adik semua sehat ya. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang dulu kepada Tuhan. Kita nyanyi yuk. Tanganku ada dua,
5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan, ajar kami, tolong kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh, dapat mengerti dan dapat taat untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mau tolong Kak Engbeng yang membawakan firman-Mu. Engkau tolong sehingga apa yang dibawakan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini adik-adik, firman Tuhan akan diambil dari Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 55. Dari mana adik-adik? Dari kitab Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 55. Bagi adik-adik yang sudah bisa membacanya, nanti bisa membaca setelah ibadah sekolah minggu ini. Tapi bagi adik-adik yang belum bisa membaca, nanti bisa minta tolong sama mama, papa, atau kakak untuk membacakannya. Adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah mendengar dari Ibu Ruti dan Kak Ina bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, diadili, diperiksa, dan ditanya-tanya banyak hal oleh Bapak Pilatus dan Herodes. Walaupun Tuhan Yesus begitu menderita karena ditangkap, diadili, diejek oleh orang banyak, tapi Tuhan Yesus tetap mau melakukan itu semua karena Tuhan Yesus mau taat kepada Bapa di surga. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang jauh lebih menderita daripada diejek dan diadili. Tuhan Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa karena Tuhan Yesus akan disalib dan mati di kayu salib. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu semua? Padahal Tuhan Yesus sama sekali tidak bersalah. Kenapa ya adik-adik Tuhan Yesus mau mengalami itu semua? Yang pertama, kata Bu Ruti dan Kak Ina, karena Tuhan Yesus mau taat kepada Bapa. Tapi ada alasan lain. Apa ya adik-adik? Itu yang ditanya oleh Bu Ruti dan Kak Ina minggu lalu. Nah, jawabannya apa ya? Alasan apa lagi? Yuk kita dengarkan cerita ini untuk tahu kenapa Tuhan Yesus mau menderita, mau mati di kayu salib, selain untuk taat kepada Bapa di surga. Yuk kita dengarkan. Setelah Tuhan Yesus diadili, walaupun Tuhan Yesus tidak bersalah, Pilatus membiarkan Tuhan Yesus tetap dihukum dengan cara disalib karena desakan dari para pemimpin agama seperti orang Farisi, ahli Taurat, dan sebagian dari orang banyak. Setelah diputuskan untuk diadili, Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus dipukul, dicambuk oleh prajurit Romawi. Tuhan Yesus bahkan dipaksa untuk membawa kayu salib yang sangat berat ke tempat yang agak jauh, yaitu Bukit Golgota. Tetapi dalam perjalanan Tuhan Yesus sudah begitu kelelahan. Tuhan Yesus sudah berjalan terseok-seok, kakinya gemetar, punggungnya terasa sakit sekali, sehingga beberapa kali Tuhan Yesus terjatuh. Tuhan Yesus sudah sangat kelelahan, sudah tidak kuat untuk memikul salib tersebut. Akhirnya prajurit memutuskan untuk memerintahkan seorang yang ada di situ, yaitu Bapak Simon dari Kirene, untuk membantu memanggul salib tersebut. Sementara
banyak orang sebenarnya menyaksikan perjalanan Tuhan Yesus ke Bukit Golgota. Dan di antara mereka ada perempuan-perempuan yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mereka menangis dengan begitu sedihnya melihat penderitaan Tuhan Yesus. Setiba di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan. Beserta dengan Tuhan Yesus ada 2 penjahat yang disalibkan juga. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, sebagian dari para pemimpin agama dan prajurit-prajurit mengejek Tuhan Yesus. Mereka berkata seperti ini, "Orang lain kamu selamatkan, sekarang coba kamu selamatkan dirimu sendiri." Mendengar perkataan itu, apakah Tuhan Yesus menjadi marah? Juga berkata kasar kepada mereka? Sama sekali tidak ya adik-adik. Tuhan Yesus bahkan mengatakan hal seperti ini. "Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan." Luar biasa ya adik-adik. Kasih Tuhan sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Tuhan tidak membalas mereka. Walaupun mereka sudah begitu jahat kepada Tuhan Yesus, sudah menyalibkan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Tuhan Yesus walaupun mereka masih berdosa, sangat mengasihi mereka. Tadi kakak bilang ada 2 penjahat yang bersama-sama disalibkan dengan Tuhan Yesus. Yang satu di kiri dan yang satu di kanan. Salah satu dari penjahat ini mengejek Tuhan Yesus. Penjahat ini berkata, "Jika engkau sungguh Mesias, selamatkanlah dirimu. Buktikanlah, selamatkan dirimu dan kami." Tapi satu penjahat yang lain menegur dia. "Hai, apakah kamu tidak takut kepada Tuhan? Kita memang patut dihukum seperti ini karena kita orang yang sangat berdosa. Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak bersalah." Kemudian penjahat yang kedua ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja." Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada penjahat ini, "Pada hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Firdaus artinya di sorga ya adik-adik. Nah, hal ini menunjukkan sekali lagi kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun penjahat ini sangat berdosa, sangat jahat sekali, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan mengampuninya. Luar biasa ya adik-adik, kasih Tuhan yang ajaib. Di tengah hari, tiba-tiba langit menjadi sangat gelap karena tidak ada matahari, yaitu sekitar jam 12 sampai jam 3. Dan tabir di bait suci terbelah 2. Sungguh ajaib ya adik-adik, sehingga prajurit-prajurit merasa begitu ketakutan dan berkata, "Sungguh dia adalah orang benar." Ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Tuhan Yesus adalah orang benar. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Setelah sekitar jam 3, Tuhan Yesus berkata dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dan setelah itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, bukan diambil nyawanya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa. Ada seorang pengikut Tuhan Yesus yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus, sehingga dia meminta izin kepada Bapak Pilatus untuk boleh menguburkan Tuhan Yesus walaupun penuh dengan resiko. Pilatus mengizinkan Bapak Yusuf untuk menguburkan Tuhan Yesus. Sehingga
Bapak Yusuf membawa Tuhan Yesus untuk dikuburkan ke dalam gua batu yang belum pernah dipakai sebelumnya. Perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus tahu di mana Tuhan Yesus dikuburkan, dan mereka bersiap-siap untuk membuat rempah-rempah untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini hari ini. Nah, minggu depan, adik-adik jangan lupa untuk ke sekolah minggu lagi untuk mendengarkan cerita kelanjutannya, di mana adik-adik jadi bisa tahu, mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Jadi, jangan lupa ya adik-adik untuk sekolah minggu lagi, minggu depan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan Yesus begitu menderita karena disalibkan. Begitu sakit karena disalibkan dan mati di kayu salib. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau melakukan hal itu semua? Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Di samping karena Tuhan Yesus mau taat kepada Bapa di surga, alasan lainnya adalah karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Walaupun kita semua adalah orang yang berdosa, sama seperti para pemimpin agama, ahli Taurat, orang Farisi, dan sebagian dari orang banyak. Semua mereka adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Luar biasa ya adik-adik. Kasih Tuhan adalah kasih yang sangat luar biasa. Kasih yang ajaib. Tidak ada di dunia ini yang melebihi kasih dari Tuhan. Bahkan kasih dari mama, papa, dari saudara-saudara, tidak ada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, ya Tuhan mati di kayu salib karena mengasihi kita. Tapi kenapa Tuhan harus mati di kayu salib? Tuhan mati di kayu salib karena mau menyelamatkan kita, karena mau menebus dosa-dosa kita. Mestinya kita yang dihukum karena kita adalah orang berdosa, tetapi Tuhan sudah menggantikan kita, mati di kayu salib, dihukum, sehingga kita bisa selamat, sehingga kita bisa masuk surga. Nah, karena hal itu, apakah adik-adik mau bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Kalau kita bersyukur, tentunya kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita bersyukur? Tentunya dengan hidup taat kepada Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sekarang mau nyanyi ya adik-adik. Kita mau nyanyi Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Bisa ya adik-adik? Semua pakai gerakan ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Yuk adik-adik. 1, 2, 3. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Mau sekali lagi adik-adik? Sekali lagi ya, semua ikut nyanyi dan ikut gerakan. 1, 2, 3. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah adik-adik, sekali lagi kita mau bersyukur, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Contohnya adalah kita mau taat kepada Tuhan, kita mau taat kepada orang tua, kita mau taat untuk bersekolah minggu, kita mau taat untuk baca Alkitab, ya. Nah, itu adalah cara-cara bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita mau ayat hafalan, kita mau berdoa dulu.
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan betapa Engkau mengasihi kami. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup taat, hidup bersyukur, dan hidup untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Sebelumnya kakak mau menunjukkan sesuatu nih. Halo, masih ingat? Kiki dan Dodo. Kiki dan Dodo juga mau ayat hafalan. Yuk kita ayat hafalan bersama. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas pasal 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi ya, Dodo sama Kiki juga ikut ya. Lukas pasal 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekali lagi, Lukas pasal 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gampang ya adik-adik? Pendek. Selamat menghafal. Bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah adik-adik jangan lupa masukkan uang di dalam amplop dan kemudian kita berikan kepada papa mama untuk ditransfer ke gereja sebagai persembahan sekolah minggu. Nah adik-adik, kita bawa pujian, ku beri persembahan pada Tuhanku. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, berkatilah persembahan kami agar dapat digunakan dengan baik dan menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaan dan usaha mereka. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas kelas 1 sampai dengan kelas 3, adik-adik akan mendapat kertas seperti ini. Tapi adik-adik hanya menggunting yang ada gambar Tuhan Yesus disalib ya. Yaitu Yesus, ada tulisan Yesus disalibkan. Terus adik-adik gunting. Ini digunting.
Sudah digunting jadi seperti ini. Seperti ini adik-adik. Terus adik-adik tempel di sini. Dan adik-adik gunting ya sesuai dengan kertas putih ini. Maka jadi seperti ini adik-adik. Nah, kemudian ini ditempel. Adik-adik tempel di sini. Terus adik-adik buat lubang di sini. Bisa dari lubang kertas atau bisa dari gunting juga boleh. Nah, kemudian adik-adik warnai ya. Nah, sesudah diwarnai, adik-adik masukkan pita. Pita ini dimasukkan di lubang tadi. Nah, lubang yang ini. Kemudian jadi seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa masukkan ke Alkitab ini. Kalau adik-adik sudah baca Alkitab, bisa dijadikan pembatas Alkitab. Jangan lupa di belakang sini bisa ditulis ayat hafalan atau tulis Yesus disalib karena menebus dosaku, atau tulis nama adik-adik sendiri di sini. Adik-adik untuk aktivitas kelas batita sampai dengan kelas TK, adik-adik minta tolong kepada papa mama untuk ngeprint kertas seperti ini gambarnya, dan kemudian adik-adik gunting gambar Tuhan Yesusnya ini, digunting. Maka akan jadi seperti ini. Ini adik-adik. Terus adik-adik tempel di salib. Ini jangan lupa adik-adik diwarnai ya. Nih, ini salibnya sudah diwarnai dan kemudian gambar Tuhan Yesus juga diwarnai. Terserah adik-adik. Terus ditempel ya. Nah, hasilnya seperti ini. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik. Kalau sudah selesai dikerjakan, adik-adik bisa kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu, atau papa mama bisa share di grup orang tua ASM. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan, yaitu Tuhan Yesus menyelamatkan kita, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan kakak-kakak sekolah minggu, menyelamatkan papa mama, menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya kita mau bersinar kepada Tuhan, mau bersinar baginya. Nah, di lagu pujian ini ada teman-teman kita adik-adik dari TKK 11 Penabur yang akan membawakan pujian Yesus menginginkan daku dalam bahasa Mandarin. Adik-adik boleh ikut ya. Nah, oke adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan.
Sekarang kita sudah selesai sekolah minggu. Kita tutup dengan doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kami, yang sudah menderita di kayu salib, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan terus memberkati kami di sepanjang minggu ini, agar kami bisa bersekolah minggu di minggu depan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, teman-teman, tak terasa kita sudah selesai sekolah minggu. Nah, jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu masih online ya adik-adik. Nah, kita tetap semangat dan kita tetap setia sekolah minggu di GKI Taman Aries. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dan Tuhan Yesus memberkati. Lukas 22 ayat 46b. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. 22 ayat 46b. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih. Lukas 22 ayat 46b. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih. 1 Petrus 2 ayat 22. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat